Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pengajian tafsir kita. Kita mulai dari surat Al-Baqarah ayat 164 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس Inna fi khalqis samawati wal ardi. Kita ingat kembali setiap ayat yang dimulai dengan inna, huruf tauhid, itu berarti di dalam ayat itu ada penegasan daripada Allah. Ada penegasan. Jadi bukan main-main. Itu akan kita lihat nanti apa yang ditegaskan oleh Allah. Inna sesungguhnya fi khalqis samawati, fi pada atau tentang khalqi penciptaan, khalqi penciptaan, samawati beberapa langit, banyak langit, wal ardi dan bumi. Sesungguhnya tentang penciptaan langit dan bumi. Yang pertama, penciptaan langit di bumi, langit di atas, bumi di bawah. Sampai sekarang orang belum tahu. Akal manusia belum mampu untuk menangkap dan memahami di mana langit itu dan di mana batasnya. Yang jelas yang dinamakan langit itu ma fawqa ra'sikum, yang di atas, sebelah atas dari kepalamu, itulah langit. Mulai dari sini sampai ke tempat yang tak terbatas. Kita mengatakan langit itu di atas, bumi di bawah. Itu pun tidak dipastikan orang mana atas dan mana bawah. Kalau kita pergi ke atas, lebih jauh ke atas, jatuhnya ke bawah. Kalau kita di sini, jatuhnya ke atas. Kalau sini jatuhnya ke atas. Kalau lebih tinggi lagi di hampa udara itu jatuhnya ke atas. Kalau di sini jatuhnya ke bawah. Wal ardi dan bumi. Menurut penelitian, bumi itu yang bulat, di tempat kita tinggal ini yang bulat, seperti bola. Dia tergantung di awan-awan.
tidak ada tiang, tidak ada tali yang mengikatnya, yang menggantungkannya. Jadi selepas dari bumi itu ada ruangan kosong. Orang pun belum mampu lagi memikirkan di mana batasnya ruangan kosong itu. Itu siapa yang menciptakan? Itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pertama yang menakjubkan, di luar jangkauan otak manusia. Yang kedua, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan terjadinya pergantian, ikhtilaf, pergantian al-laili, malam dan siang. Habis malam datang siang, habis siang datang malam, sesuai dengan jadwalnya. Malam tidak pernah mendahului siang, siang tidak pernah mendahului malam. Siang dan malam tidak pernah serentak. Yang mengatur itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada perusahaan yang mengatur. Lalu lintas planet-planet itu tidak ada yang mengaturnya. Antara putaran matahari dan bulan itu sudah diset oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak meleset. Dia tetap berputar pada semuanya dan pada garis edarnya di palak, tidak pernah bergeser sedikit pun. Itu yang menakjubkan lagi. Kemudian wal fulkil lati tajri fil bahri, dan kapal, fulki itu kapal, allati yang tajri berlayar, fil bahri pada laut. Kapal yang berlayar di laut itu kalau diperhatikan orang, dari mana datangnya air laut? Siapa yang menciptakan air laut yang sebanyak itu? Yang katanya 2/3 dari belahan bumi ini diisi oleh air laut. Dari mana datangnya mata airnya? Kemudian di atas permukaan laut itu bisa pula berlayar kapal. Sudah diberi contoh oleh Allah. Kapal yang pertama dulu namanya kapal Nabi Nuh. Itu kapal yang pertama kali dibangun di dunia ini. Dimuat oleh bermacam-macam makhluk, 80 pasang manusia, diletakkan oleh Allah di atas kapal Nabi Nuh itu. Bisa tidak karam, ditahan oleh Allah. Bagaimanapun lebatnya hujan, kapal itu tidak pernah tenggelam. Itu juga yang menakjubkan. Di zaman sekarang sudah dicontoh kapal Nabi Nuh itu menjadi percontohan. Dibuatlah bermacam-macam kapal. Ada yang pakai mesin, ada yang pakai layar. Itu bisa dilayarkan bima yang fa'unas, membawa barang-barang yang bermanfaat bagi manusia, membawa barang dagangan, membawa hewan ternak, membawa makanan dan lain-lain sebagainya. Pokoknya apa yang bermanfaat untuk manusia. Bisa dimanfaatkan laut tadi untuk menggerakkan kapal. Siapa yang menciptakan itu adalah Allah. Manusia jangan mengatakan sayalah yang menciptakan. Tidak. Wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in, dan apa yang telah diturunkan Allah. Ma anzala, ma itu apa yang, anzala yang telah menurunkan. Allah lafaz jalalah itu nama bagi satu zat yang menguasai, yang menciptakan alam ini. Yang diturunkan minas sama, dari langit.
Dari langit diturunnya air hujan itu. Kita tadi tidak tahu di mana batasnya langit. Rupanya di atas, tidak jauh di atas. Kalau kita naik pesawat, kadang-kadang di atas, di bawah kita itu ada hujan. Kalau hari hujan lebat, pesawat naik ke atas. Tadi di bawah, dan berarti termasuk langit juga. Jadi definisi langit yang bisa kita pahami ialah ma fawqa ra'sikum. Bahagian yang sebelah atas dari kepala kita, itulah yang dikatakan langit. Di mana batasnya? Allah yang tahu. Turunlah air hujan dari langit itu. Fa'ahya bihil ardha. Fa'ahya. Kemudian Allah menghidupkan. Bihi itu artinya dengan air hujan tadi. Dengan air hujan itu Allah hidupkan apa? Bumi. Bumi ada kalanya mati, ada kalanya hidup. Bumi yang mati itu maksudnya bumi yang kering kerontang, tidak bisa ditanami oleh tumbuh-tumbuhan. Ya, tidak bisa tumbuh tumbuh-tumbuhan itu karena kering. Karena sumber kehidupan baik makhluk maupun tumbuh-tumbuhan itu juga air sumber kehidupannya. Begitu diturunkan air hujan maka hiduplah bumi, artinya suburlah bumi yang kering tadi. Ba'da mautiha, setelah matinya. Jadi bumi mati itu maksudnya bumi yang kering. Setelah mati hidup kembali. Setelah hidup kembali nampaklah bergerak. Buat apa saja yang ditanam tumbuh, jagung, pisang, buah-buahan, padi dan lain sebagainya. Wa basa fiha min kulli dabbah. Ditebarkanlah. Basa itu maksudnya berkembang biak. Kalau diterjemahkan bertebaran boleh juga. Maka berkembang biaklah di atas bumi itu min kulli dabbah, dari segala macam binatang. Dabbah itu hewan, haiwan. Dari segala macam jenis hewan berkembang biak di atas bumi ini, termasuk kita, termasuk manusia. Mulai dari ayam, kambing, kerbau, dan binatang-binatang buas di hutan yang tidak tahu kita jenisnya. Binatang di laut berkembang biaklah di atas bumi. Walaupun di dalam laut disebut juga di atas bumi. Karena laut itu di atas bumi. Itu maksudnya. Dan itu yang menyebabkan berkembang biak itu adalah Allah. Tidak ada perusahaan, satu pun perusahaan yang mengatur berkembang biaknya itu. Walaupun ada misalnya ahli pertanian bisa membiarkan, menetaskan, itu pun dari makhluk itu. Dari makhluk itu. Yang membuat makhluk tidak ada manusia. Yang membuat ikan lele tidak ada manusia. Yang membudidayakannya ada. Yang membuat kerbau tidak ada. Pokoknya semuanya itu wabassa fiha min kulli dabbah. Allah kembang biakkan. Allah tebarkan di atas bumi itu dari segala macam binatang atau hewan. Wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ardi. Wa tasrifir riyah. Tasrifir riyah itu artinya berputar angin, mengalir angin di udara itu. Kenapa bisa dia kadang-kadang kuat putarannya angin tadi? Kadang-kadang tenang dia, kadang-kadang kencang. Wa tasrifir riyah itu. Wasahabil musakhkhari bainas sama'i wal ardi. Dan awan. Wasahab itu artinya awan. Musakhkhari itu musakhkhar yang dikuasai oleh Allah atau ditundukkan oleh Allah. Dia patuh sesuai dengan kehendak Allah. Angin utara
kalian berputar ke selatan, maka berputarlah angin utara ke selatan. Datang lagi perintah angin selatan berputar ke utara, maka berputar lagi. Jadi berputarnya angin itu sesuai dengan kehendak Allah. Tidak ada yang mengatur. Nah, ini yang dibuktikan oleh Allah di ayat ini. Tidak ada yang mengatur. Yang musakhari itu, musakhar itu artinya yang menunjukkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Di mana berputarnya angin bainas sama'i wal ardi, di antara langit dan bumi. Kadang-kadang kita melihat angin kencang, kadang-kadang tidak ada angin yang kencang. Maka jawaban inna tadi ya Pak, sesungguhnya tentang ciptaan langit dan bumi dan segalanya tadi yang sudah disebutkan tadi, la ayatin liqaumi yaqilun. La itu jawabnya huruf taukid juga, itu disebut dengan benar-benar, sesungguhnya, benar-benar menjadi ayat, menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi kalau disebut ayat di dalam Quran itu tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Bagi siapa? Liqaumi yaqilun, bagi kaum yang mempergunakan akal. Yaqilunnya dari akal yaqil, yang mempergunakan akal, yang mau berpikir. Dia akan melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang alam ini, mulai dari penciptaan langit, terjadinya pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di lautan, hujan yang turun dari langit yang bisa menghidupkan tanah mati dan lain sebagainya tadi yang disebutkan tadi, benar-benar menjadi tanda kekuasaan Allah. Allah yang berkuasa di alam ini, Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menyediakan fasilitas hidup. Tidak ada satu perusahaan yang mengatur itu. Harus kita sadari. Sudah demikian dibawa kita berpikir oleh Allah. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Masih ada sebagian manusia yang menjadikan selain Allah itu tanding-tandingan. Coba renungkan. Sudah begitu Allah menjelaskan bahwa yang berkuasa di alam ini, mulai dari penciptaan alam, mengaturnya, menyediakan fasilitas hidup, masih ada sebahagian manusia menjadikan selain Allah sebagai tandingan. Tandingan itu sama pula dengan Allah. Disembahnya patung, batu, berhala, gambar-gambar disembahnya. Tuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai patung-patung itu, tanding-tandingan itu seperti mencintai Allah. Jadi mereka itu cinta kepada Allah, cinta pula kepada patung. Kalau di saat-saat bahagia, di saat-saat senang, gembira, dia mencintai patung itu. Kalau mau pergi, dia minta izin kepada patung. Dia mau berdoa kepada patung. Tapi kalau dia ditimpa musibah, kesusahan, kesulitan hidup, dia berdoa kepada Allah. Itu maksudnya ada tandingannya. Ada sesuatu keyakinannya yang berkuasa di alam ini sama pula dengan Allah. Maka 50% dia percaya kepada patung, 50% percaya kepada Allah. Masih ada seperti itu. Ini dijelaskan oleh Allah. Allah lah yang tahu, kita tidak tahu. Walladzina amanu, sedangkan orang-orang yang beriman. Walladzina amanu, sedangkan orang-orang yang beriman, asyaddu hubban lillah. Cinta kepada Allah itu sangat dahsyat. Asyaddu itu dahsyat, lebih sangat cintanya kepada Allah. Dia tidak mau mencintai patung, batu, berhala, tandingan itu tidak. Siapa Tuhanmu? Tuhanku